gitu izin dulu ya Mas. Saya Ilham dan ini teman saya Medita Mas. Jadi kami di sini mau izin wawancara Mas soal sila keempat Pancasila Mas. Kami di sini lagi ngejalanin tugas UAS Pancasila Mas. Nah, di sini kami mau ngajuin beberapa pertanyaan Mas ke Mas buat ini sila keempat itu Mas. Mas maaf minjem teman bentar ya Mas. Bareng aja nggak apa-apa lah. Bareng aja nggak apa Mas. Nggak apa bareng aja Mas. Duduk sini aja nggak apa Mas. Cuma wawancara ya. Sekalian aja ya Mas ya. Oke. Buat apa? Buat tugas UAS Mas. Ini Masnya siapa namanya Mas? Rahman. Mas Rahman. Satu prodi. Ya. Oh, ya. Sama-sama masih skripsian Mas. Ya, OTW. Oh. Mas. Kami berdua izin mulai ya Mas ya. Ya. Silakan. Masnya kan pasti tahu kan Pancasila itu ada sila keempat. Masnya sendiri ini di kehidupan kalian itu nerapin nggak sila keempat itu? Sering atau enggak? Sila keempat itu ini kan kemanusiaan yang ada Kerakyatan, Mas. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti biasanya kayak misalkan ada beda pendapat itu biasanya musyawarah atau gimana Mas berdua? yang nggak pernah punya masalah sama ini sih. Oh, Tapi kalau di organisasi itu kan ya. Ini mantan ketua HMPS. Alah. Tahun 2000 berapa man? Tahun 2021 2022. Oh. HMPS-nya ini. Keren gitu. Berarti selama ini kalau misalkan organisasi beda pendapat itu biasanya mas-mas kayak musyawarah gitu ya Mas? Cari mufakat ya? Tapi keputusan akhir kalau di organisasi itu kan keputusan akhir tetap ada di ketua gitu. Tapi ya ketua nggak boleh egois kan. Iya benar. Terus menurut masnya ini berdua, kita tuh boleh nggak sih memaksakan kehendak sama orang lain? Contohnya? Kayak misalkan nih Mas, kita lagi musyawarah nih misalkan, lagi mau capai sesuatu yang kita pengen nih di satu organisasi kita. Nah misalkan si A bilang kalau gini, si B bilang gini. Nah kita sebagai si A ini maksa kalau si B itu harus ikut kehendak kita. Gitu contohnya Mas. Gimana Mas menurut Mas berdua? Apa kira-kira itu diperbolehkan? Kalau menurutku ya, Iya. karena aku egois ya boleh. Boleh kan, maksudnya kan aku punya pendapat nih beda sama dia. Menurutku pendapatku lebih baik punya dia, pendapatnya nggak jelas gitu. Iya. Makanya aku maksain, kamu harus ikut aku dan aku harus cari dukungan juga dari orang-orang. Nggak bisa aku maksa dia dengan aku sendiri gitu. Bisa. Kalau aku, kalau dia rada otoriter. Tapi Mas sekiranya nih Mas, kira-kira kalau misalkan kita maksain kehendak orang lain nih Mas. Nah terus habis itu di organisasi kita tiba-tiba nantinya itu jangka panjangnya kayak pecah itu gimana itu Mas? Kan pasti bakal ngaruh juga kan ke jarak ini dan jangka panjangnya. Iya ngaruh. Makanya dia kalau aku sih di organisasi kemarin ya rangkul yang mau sejalan aja, yang nggak mau sejalan ya udah. Makanya kalau menurutku ya dalam itu harus bentuk tim hore gitu aku nyebutnya. Jadi ada orang-orang yang dipegang gitu. Ya namanya juga organisasi. Iya. Organisasi itu bagaikan kita menampung semua warna. Iya. Tapi dari berbagai warna tadi ada yang paling dominan, yakni kepala. Iya. Dia yang akan membawa organisasi itu kemana jalannya dan Punya hak dia prerogatif sudah juga. tahu sebelumnya kan di dalam organisasi itu kan ada jenjangnya. Iya. Jadi ketua yang mau jadi ketua itu harus jadi anggota dulu. Biasanya di dalam keorganisasian kan kayak gitu. Nah, sedangkan pengurus di bawahnya, pengurus teras maupun divisi itu tidak boleh melangkahi periode yang ada di atas ketuanya. Karena ya pasti cekcok sebenarnya. Karena ya merasa paling tua. Jadinya periodisasi itu perlu. Emang kalau kita menerapkan seadil-adilnya keputusan itu tidak bisa. Tapi mengambil sebaiknya keputusan itu bisa. Kita tidak bisa adil. Tapi kita bisa mengambil yang paling baik. Karena pasti ada salah satu orang yang merasa tidak diadilkan. Iya. Benar. Kan banyak tambungan warna di situ. Iya. Menurut si Rahman itu A, misalnya B.
Tapi ketua itu paling berhak untuk memutuskan mana yang baik sebenarnya. Ya tidak semuanya itu apa ya bisa diambil dengan bijaksana, tidak, tapi yang paling baik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah hadir hari ini. Hari ini kita bakal ngadain rapat final untuk perpisahan sekolah angkatan kita. Yang acara itu tinggal 1 bulan lagi. Nah, tapi sebelum kita bakal lanjut ke eksekusi kita bakal bahas dulu nih 2 masalah utama yang jadi sebuah problem kalau nggak diselesaikan sekarang. Yang pertama itu masalah soal waktu acara, dan yang kedua itu soal masalah anggaran. Karena di sini teman-teman kita minta buat mengundang artis-artis besar, sementara kita juga pasti belum nganggarin kan, kita mau ngasih anggaran kemarin itu berapa. Nah, oke guys, jadi hari ini kita harus benar-benar capai mufakat ya. Kita bahas permasalahannya pertama dulu. Acaranya mau dibuat siang atau malam? Menurut kalian gimana? Kalau menurutku ya lebih baik tuh acaranya tuh malam aja, soalnya tuh kalau malam tuh lebih seru, kan kita bisa main kembang api nih, terus juga suasana tuh lebih meriah, ditambah tuh terkesan tuh kayak memorable gitu loh acaranya. Gimana menurut kalian? Tapi kalau misalnya acara malam hari itu masalah keamanan itu termasuk masalah besar bagi kita semua. Dan ditambah juga kita harus ekstra pengamanan. Mungkin juga orang tua kurang setuju sih sama kita semua. Ditambah lagi juga biaya kayak penyewaan tempat dan lain-lain gitu. Jadi agak memberatkan sih. Ya bener banget sih itu. Emang kan kalau misalkan kita tuh acaranya malam hari itu karena emang bakal lebih menarik ya buat kita sebagai hiburan tuh pasti bakal malam hari gak sih gitu kan. Cuman kalau malam tuh paling struggle-nya tuh di biayanya bakal lebih nambah, lebih naik gitu. Terus kalau misalkan siang tuh mungkin kita bakal lebih bisa dapat izin orang tuanya tuh lebih gampang kalau siang paling kayak gitu. Plus minus antara siang atau malam kalau kataku kayak gitu sih. Nah, gimana kalau kita acaranya dari sore sampai malam? Jadi kita bisa dapat dua-duanya gitu loh. Terus yang sorenya tuh buat yang tenang-tenang gitu lah. Terus nanti yang malamnya buat hiburan-hiburan gitu loh. Kayak konsernya tuh dibuat malam aja. Itu ide yang bagus, Dita. Cuma kita juga harus dengerin pendapat dari orang lain dulu gimana. Menurut teman-teman semuanya, kira-kira bagusnya gimana? Apakah kita setuju dengan pendapat yang Dita kasih barusan? Secara biasa sih kalau acara malam emang lebih mahal ya, soalnya kita harus sewa tempat lebih lama, terus belum lagi tenaga keamanan. Tapi kalau sore sampai malam kayaknya masih bisa masuk sih, misalkan kita hati-hati sama pengeluaran yang lain. Oke, jadi apa kita sepakat untuk kesepakatan kalau acara kita bakalan sore sampai malam? Ini bisa jadi ide yang bagus buat kita ngejalanin acara perpisahan kita. Oke guys, gimana kalau gini aja? Kita kan belum ada kesepakatan tentang acaranya mau siang atau mau malam. Mending kita bahas yang lain dulu aja gak sih? Gimana kalau kita bahas soal artis yang mau kita undangnya nih? Kan banyak nih ya request artis, kayak yang paling banyak tuh yang aku denger tuh Dewa sama Juicy Lucy sih. Itu tuh sebenarnya menarik banget ya, bakal menarik banyak perhatian orang-orang. Terus bakal nambah antusias kita juga nanti ke acaranya gitu kan. Dan pastinya sih kalau kata aku itu bakal lebih memorable banget, apalagi buat acara akhir graduation kayak gini. Tapi ya kalau kita ngundang artis besar, biasanya tuh langsung jebol. Artis itu di luar 19 gitu ya, itu mahal banget. Belum lagi Juicy Lucy itu tambah mahal ya. Belum lagi biaya lain-lain kayak catering, tempat gitu. Kalau soal keren sih yang pasti bisa keren banget ya. Tapi coba deh kita pikir lagi, apa iya kita mau ngabisin semua anggaran cuma buat satu penampilan? Kan acara kita tuh butuh banyak hal lain lagi ya. Coba, gimana menurut kalian? Nah iya bener banget, tempat sama kenyamanan kita itu juga penting. Kalau semua budget habis buat artis, nanti kita malah nggak bisa sewa tempat yang sesuai dengan standar. Ih, tapi kan kita mau acara ini tuh jadi berkesan buat kita. Kapan lagi coba kita bisa ngundang artis sekelas Dewa cuy, sekelas Dewa. Terus Juicy Lucy, itu kan lagi viral banget sekarang. Siapa sih yang nggak tahu si Uwan? Ya kan? Iya, aku paham kok keinginan kalian kayak gini. Tapi kita tuh nggak boleh mikirin satu aspek, fokus pada satu aspek tuh nggak boleh. Terus kita harus mikirin aspek-aspek lain.
Gimana nih kalau kita cari alternatif lain, kayak kita undang artis lokal tapi yang udah keren gitu loh. Artis lokal kan terjangkau, contohnya kayak apa Wak? Kayak Starfest ya, Starfest tuh bagus tuh. Oke, aku juga lumayan setuju dengan apa yang Dita sampaikan barusan. Karena kita juga nggak bisa fokus ke satu hal aja. Kalau misalkan kita cuma ngutamain soal artis, nanti kita bakal mengabaikan teman-teman kita yang lain. Karena kalau misalkan kita mahal di artis, tapi kita jelek di tempat ataupun jelek di makanan, pasti kan nanti kenyamanannya juga bakal keganggu. Apalagi kalau misalkan artis penampilannya cuma sementara beberapa menit, sedangkan acara kita yang lain, terutama untuk tempat itu, kita itu butuh waktu untuk berjam-jam. Dan juga untuk makan, kalau misalkan sedikit dan cuma dikasih snack, nanti apa teman-teman kita nggak bakal komplain? Apa mereka nggak bakal kelaparan kalau misalkan acaranya lama tapi konsumsinya sedikit? Oke, mending kita voting aja. Siapa yang setuju dengan opsi sore sampai malam dan artisnya lokal? Oke, aku pastiin lagi ya ke semuanya. Ini kalian semua sepakat atau bener-bener setuju? Kalau bener-bener setuju, aku harap kalian setuju dengan angkat tangan. Aku setuju. Iya, aku setuju Ham, aku setuju. Kalau aku setuju. Kamu setuju? Kalau aku setuju sih, ya sih sama aku juga setuju. Nah aku juga setuju sih itu. Oke, dengan ini rapat kita tutup ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Besok kita mulai pelaksanaan dan juga persiapan kita untuk mengadakan perpisahan kita yang 1 bulan lagi. Semoga aja semuanya berjalan dengan baik dan juga nggak ada kendala lagi ya teman-teman. Semangat kita semua. Wah akhirnya kita sepakat ya tanpa harus debat panjang. Ini namanya musyawarah yang berhasil. Terima kasih teman-teman. Nah betul itu, yang penting anggaran kita aman kan. Nah, jadi kayak gini nih, kita debat-debat dikit-dikit kayak gini, tapi kita bisa belajar bahwa musyawarah mufakat ini salah satu cara terbaik buat nyelesain perbedaan pendapat kayak gini.